Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 2A PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya. Ada saya Anis Rahmawati dengan NIM 2002898. Saya Jahara Amarana Fajri dengan NIM 200018. Saya Nina Risyani dengan NIM 2008271. Saya Yani Fatimatu Saadah dengan NIM 2004756. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pembuktian volume kerucut dan bola. Yuk kita bersama-sama simak video berikut ini. Pembuktian volume kerucut. Indikator pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama adalah menemukan rumus volume kerucut dan yang kedua menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume rumus kerucut. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menemukan rumus volume kerucut dan peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume rumus kerucut. Pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan rumus volume kerucut melalui pendekatan tabung-tabung. Nah, sebelum memasuki materi, apakah kalian masih ingat mengenai volume tabung? Nah, yuk kita bersama-sama mengingat materi tentang volume tabung. Rumus dari materi tabung yaitu alas dikali tinggi, di mana alasnya berbentuk lingkaran. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa rumus dari tabung yaitu V dikali R kuadrat dikali tinggi. Mari kita sebutkan contoh-contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kukusan kerucut, yang kedua ada kerucut lalu lintas, yang ketiga ada topi ulang tahun, dan yang keempat ada cone ice cream. Setelah kita mengetahui contoh-contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari, sekarang mari kita bersama-sama menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam kerucut. Yang pertama ada bidang alas kerucut. Bidang alas kerucut ini berbentuk lingkaran dan terletak di bawah. Dapat kita amati bahwa bidang alas kerucut berwarna biru. Yang kedua ada jari-jari kerucut. Jari-jari kerucut ini merupakan jarak antara titik O ke titik A maupun dari titik O ke titik B. Dan yang ketiga ada diameter kerucut. Diameter kerucut ini merupakan jarak antara titik A ke titik B. Dan yang keempat adalah selimut kerucut. Nah, dapat kita amati pada gambar bahwa selimut kerucut merupakan bagian yang berwarna kuning. Yang kelima adalah tinggi kerucut. Tinggi kerucut ini dapat ditarik dari titik puncak kerucut hingga kepada pusat lingkaran yang ada pada alas. Nah, yang terakhir ada garis pelukis. Garis pelukis ini merupakan jarak dari titik puncak kerucut hingga pada bagian sisi yang ada pada lingkaran. Nah, sekarang mari kita simak permasalahan berikut ini. Pada gambar dapat dilihat bahwa ada kon kosong yang akan diisi oleh es krim dengan penuh. Kon kosong tersebut memiliki jari-jari sebesar 3 cm dan tinggi sebesar 10 cm. Lalu, bagaimanakah cara kita menentukan seberapa banyak es krim yang dibutuhkan untuk mengisi kon kosong tersebut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan rumus volume kerucut. Oleh karena itu, yuk kita cari rumus volume kerucut menggunakan pendekatan tabung. Nah, sebelum kita melakukan percobaan mengenai pembuktian rumus volume kerucut, maka kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan alat yaitu kerucut dan tabung dengan diameter dan tinggi yang sama. Serta di sini saya juga sudah menyiapkan beras secukupnya. Nah, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, sekarang mari kita bersama-sama membuktikan rumus dari volume kerucut. Langkah pertama, kita bisa memasukkan beras ke dalam kerucut hingga terisi penuh. Kemudian, masukkan beras dalam kerucut tadi ke dalam tabung dan lakukan langkah tersebut hingga tabung terisi penuh.
Nah, setelah kita melakukan percobaan, maka dapat diketahui bahwa tabung bisa terisi penuh dengan memasukkan 3 kali volume kerucut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Atau volume kerucut sama dengan 1/3 dari volume tabung. Karena rumus volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali T, maka rumus volume kerucut sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T, atau 1/3 Pi R kuadrat kali T. Nah, setelah kita mengetahui rumus dari volume kerucut, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan dari kon es krim yang tadi, yaitu diketahui jari-jarinya adalah 3 cm dan tingginya adalah 10 cm. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus volume kerucut, yaitu 1/3 Pi R kuadrat kali T, menjadi 1/3 dikali 3,14 dikali 3 kuadrat dikali 10, dan hasilnya 1/3 dikali 3,14 dikali 90. Nah, 1/3 bisa kita kalikan ke 90, atau 90 dibagi 3, yaitu 30. Maka diketahui bahwa 3,14 dikali 30 hasilnya yaitu 94,2 cm kubik. Nah, jadi sudah kita dapatkan bahwa untuk memenuhi kon es krim kita membutuhkan 94,2 cm kubik es krim. Pembuktian volume bola. Indikator pembelajaran kali ini yang pertama, menemukan rumus volume dari bola. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bola. Dan tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menemukan rumus volume bola dengan baik dan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah dengan cermat dan teliti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuktikan rumus volume kerucut dengan pendekatan kerucut. Nah, sebelum memulai materi, apakah kalian masih ingat materi tentang volume kerucut? Mari kita bersama-sama mengingat materi volume kerucut. Volume kerucut yaitu 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Mari kita sebutkan contoh-contoh dari bentuk bola. Yang pertama ada bola voli, yang kedua ada bola lampu, yang ketiga ada permen lollipop, dan yang keempat ada globe. Nah, setelah kita mengetahui tentang contoh-contoh dari bentuk bola, sekarang kita menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam bola. Yang pertama ada titik pusat yang ditunjukkan oleh titik O. Yang kedua ada ruas garis atau biasa disebut dengan jari-jari bola. Jari-jari bola merupakan jarak dari titik pusat menuju dinding bola. Ditunjukkan oleh garis OA, garis OB, garis OC, dan garis OD. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada sisi bola. Sisi bola merupakan kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik O. Sisi bola dapat disebut juga dengan selimut atau kulit bola. Nah, sekarang mari kita simak permasalahan berikut ini. Sebuah bola basket memiliki jari-jari sebesar 7 cm. Maka volume dari bola basket tersebut adalah... Nah, supaya kita mudah menentukan volume bola, kita bisa menggunakan rumus volume bola. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan menentukan rumus volume bola dengan menggunakan pendekatan volume kerucut. Sebelum kita melakukan percobaan tentang pembuktian volume kerucut, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita persiapkan terlebih dahulu.
Yang pertama adalah bola dan kerucut dengan diameternya yang sama dan tinggi kerucut setengah dari tinggi bola. Nah, selanjutnya adalah beras secukupnya. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, mari kita bersama-sama untuk mencoba membuktikan rumus volume bola. Langkah yang pertama, kita masukkan beras ke dalam kerucut hingga penuh. Kemudian, kita masukkan beras yang ada dalam kerucut ke dalam bola. Pada kali ini, saya membagi bola menjadi 2 bagian yang sama besar. Lakukan hal yang sama hingga bola terisi penuh. Hitunglah berapa banyak kerucut untuk mengisi bola hingga tabung terisi penuh. Nah, setelah kita melakukan percobaan, didapatkan bahwa bola bisa terisi penuh dengan cara menuangkan beras sebanyak 4 kali ke dalam bola. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa volume bola sama dengan 4 kali volume kerucut. Karena rumus volume kerucut sama dengan 1/3 VR kuadrat kali T, maka rumus volume bola yaitu 4 kali setengah VR kuadrat kali T. Dan didapatkan bahwa rumus volume bola yaitu 4/3 kali VR kuadrat T. Karena tadi kita menggunakan tinggi kerucut setengah tinggi bola, maka T sama dengan R. Nah, dari percobaan yang kita lakukan, sekarang kita dapat mengetahui bahwa rumus volume bola yaitu 4/3 kali VR pangkat 3. Sehingga kita bisa menyelesaikan soal volume bola basket tadi. Yaitu diketahui bahwa jari-jari bola adalah 7 cm. Sehingga dapat kita selesaikan menggunakan rumus volume bola yaitu 4/3 kali VR pangkat 3. 4/3 kali 22/7 kali 7 pangkat 3 sama dengan 4/3 kali 22/7 kali 343 sama dengan 1437,3 cm3. Maka volume bola basket tersebut adalah 1437,3 cm3. Nah, dari percobaan yang sudah kita lakukan, sekarang kita bisa mengetahui bahwa rumus dari volume kerucut yaitu 1/3 PR kuadrat T dan rumus dari volume bola yaitu 4/3 PR pangkat 3. Oleh karena itu, sekarang kita lebih mudah untuk menentukan volume kerucut dan volume bola. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar karena small change can make a big difference. Perubahan kecil dapat memberikan perbedaan yang besar. Sekian video dari kami, mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum